Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini, anak kreatif akan bersama-sama dengan Bapak Suparjono untuk bersama-sama belajar tentang life skill. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah persiapan menghadapi new normal. Nah, anak kreatif, mengapa harus new normal? Karena beberapa saat kemarin kita menghadapi pandemi corona, sehingga nanti pada saatnya kita akan menghadapi yang namanya new normal atau ketentuan baru atau situasi baru yang harus kita lakukan. Nah, anak kreatif, sebelum kita masuk ke new normal, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang ekosistem sekolah kita. Apa itu ekosistem sekolah? Sekolah merupakan ekosistem yang dibangun dari sebuah keluarga dan masyarakat yang terdiri atas siswa, ada guru, ada bapak ibu kepala sekolah, dan semua warga yang berasal dari keluarga dalam lingkungan masyarakat yang kondisi dan situasi serta status daerahnya berbeda. Nah, di sekolah itu kita bertemu dan berinteraksi. Di sekolah dengan sarana transportasi yang berbeda, bermacam-macam. Ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan motor, ada yang jalan kaki, dan bahkan ada yang diantar orang tuanya menggunakan mobil. Nah, ini si ekosistem sekolah kita, anak-anak. Anak kreatif bisa membayangkan, di situ bertemu orang-orang, anak-anak kreatif, para guru, dan para orang tua ketika datang ke sekolah pasti bertemu. Bahkan ketika waktu normal kemarin, ketika belum ada COVID-19, kita terbiasa berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru ketika datang maupun ketika pulang. Terlebih ketika belajar di sekolah. Anak-anak pasti ada interaksi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Kepala Sekolah, dan bahkan mungkin dari petugas kantin sekolah kan. Maka setelah new normal nanti, anak-anak harus bisa menerapkan kegiatan yang sehat, kegiatan yang anti corona. Nah, apa itu new normal, anak-anak? Nanti kalau kita sudah diterapkan new normal. New normal di bidang pendidikan atau di sekolah adalah tatanan baru atau aturan baru yang harus dibiasakan di sekolah dalam pelayanan dan pembelajaran di sekolah kita nanti. Terutama nanti setelah diterapkan new normal itu, kita sadar di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus bisa menjaga kesehatan kita, bisa menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan orang lain, menjaga kesehatan orang tua dan keluarga serta masyarakat. Apa saja yang akan kita lakukan nanti ketika kita sudah berada di kondisi new normal, anak-anak? Ya tentu sesungguhnya sudah kita lakukan ketika kita pandemi kemarin. Tetapi nanti ketika sudah new normal ini harus menjadi kebiasaan. Antara lain yang pertama, kita harus selalu makan dengan makanan dengan gizi yang seimbang untuk kesehatan tubuh kita. Agar imunitas kesehatan tubuh kita bisa terjaga. Kemudian yang kedua, kita harus istirahat dengan cukup. Setelah pulang dari sekolah, harus istirahat, jangan terus main. Biasanya kalau sudah pulang sekolah itu kita janjian dengan teman, yuk nanti kita main di sana, dan sebagainya. Tolong, nanti setelah new normal, ini harus dijaga. Gunakan waktu pulang sekolah untuk istirahat. Setelah itu yang ketiga, tentu kita harus mandi 2 kali sehari. Nah, yang keempat,
Nanti setelah anak-anak menghadapi new normal, sudah terbiasa, ketika habis melakukan kegiatan apapun, anak-anak harus selalu cuci tangan pakai sabun. Nanti disediakan orang tua. Kalau di rumah belum disediakan, nanti anak-anak mengingatkan juga kepada orang tua. Bu, Pak, sediakan cuci tangan di rumah kita. Kalau ada tamu biar mereka juga cuci tangan. Kemudian yang kelima, anak-anak kreatif menggunakan cahaya matahari untuk kesehatan kita. Cahaya matahari di pagi hari terutama sekitar pukul 10. Pukul 10 itu bagus untuk mencegah penularan COVID-19. Paling tidak 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian yang keenam, gunakan masker ketika keluar dari rumah. Gunakan masker. Karena masker bisa menjaga diri sendiri, menjaga dari penularan udara yang sudah ada virusnya. Pernafasan kita akan terbebas, tersaring menggunakan masker. Kemudian hindari makan di tempat umum atau jajan di tempat umum. Karena kita tidak tahu situasi dan kondisi di tempat umum seperti apa. Tidak tahu tempat itu tadi untuk duduk siapa. Mejanya dipegang oleh siapa kita tidak tahu. Sehingga kita harus menjaga menghindari jajan di tempat umum. Kalau di tempat umum itu ada cuci tangannya, tempat cuci tangan, gunakan itu untuk cuci tangan. Baru anak-anak menggunakan tempat itu. Misalnya di warung atau di rumah makan dan sebagainya. Di bank, di kantor pos dan sebagainya itu juga harus ada sarana cuci tangan dan gunakan itu sarana itu untuk kesehatan kita masing-masing. Kemudian juga kita harus selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh, pakaian dan tempat kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, tadi sudah kita singgung, mandi dan ganti baju setelah keluar rumah. Jadi ketika kita pulang dari bepergian, entah itu dari sekolah, entah itu ke kantor pos atau di mana, atau mungkin ke warung, ke rumah makan, baju kita harus selalu kita cuci. Tadi kan kita pakai masker, anak kreatif, maka masker harus selalu diganti, Jangan pakai masker yang itu terus, harus selalu diganti. Kemudian cuci baju tadi ya, cuci baju yang sudah dipakai dari bepergian. Jangan cuma dicantelkan saja, tapi harus dicuci. Kemudian ketika kita berada di luar rumah, hindari bersentuhan tangan dengan orang lain. Kalau dulu kita sering, kalau ketemu dengan orang lain, baik itu yang sudah dikenal atau belum, kita sering jabat tangan. Assalamualaikum, jabat tangan. Tapi sejak adanya pandemi COVID-19 ini, kita mengubah itu dengan mungkin hanya mengatupkan tangan kita saja. Assalamualaikum, menghindari sentuhan. Kemudian ketika kita berada di tempat umum atau di tempat orang lain, kita harus menjaga jarak. Menjaga jarak. Kalau biasanya kalau duduk di sekolah itu dengan teman-teman kita satu meja 2 orang, nanti tentu sekolah akan mengaturnya. Satu meja untuk satu anak dengan diatur jaraknya paling tidak 1,5 atau 1,5 meter. Lebih jauh itu lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita terpaksa harus keluar rumah dan akan memasuki di tempat-tempat umum yang menggunakan pintu, baik itu di sekolah, di kantor pos, di bank dan sebagainya, jangan tergesa-gesa kita memegang gagang pintu dengan tangan kita. Tetapi kita harus bisa menjaga itu semua menggunakan, misalnya menggunakan siku kita untuk membuka pintu. Karena dengan siku tubuh kita terlindung oleh baju sehingga kemungkinan kecil untuk tertular COVID-19 itu akan kita jaga. Nah, anak-anak kreatif, selanjutnya tentu pada saatnya nanti daerah kita kalau sudah ditetapkan sebagai zona hijau, maka kita akan aktif kembali ke sekolah. Namun ketika sudah kita aktif kembali ke sekolah, tetap kita bisa harus
menjaga kesehatan kita. Kalau kita harus masuk ke sekolah, tadi tips-tips yang sudah kita sampaikan, sudah Bapak sampaikan, tetap kita laksanakan menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan menjaga kesehatan dan menepis adanya virus corona yang akan memasuki ke tubuh-tubuh kita. Jangan lupa selalu menggunakan masker. Jangan lupa menggunakan masker, kemudian saat di sekolah kita menjaga jarak dengan teman-teman kita minimal 1,5 meter. Kemudian hindari kegiatan bersentuhan. Kalau kita sudah terbiasa berjabat tangan, nanti harus kita biasakan untuk tidak berjabat tangan. Tetapi kita harus mengatupkan kedua tangan atau melambaikan tangan atau seperti apa sajalah. Nanti anak-anak yang paling suka seperti apa. Yang penting prinsipnya jangan sampai bersentuhan dengan orang lain. Nah, kemudian jangan lupa, ini yang sering kita lupa, anak-anak biasanya sering lupa kalau sudah mau berangkat ke sekolah, itu sarapan juga sering lupa, makanya harus membawa bekal makanan yang sehat, bekal makanan yang bergizi, yang akan membantu anak-anak menimbulkan energi ketika belajar akan lebih semangat, menerima ilmu dari Bapak Ibu guru akan lebih maksimal. Nah, anak kreatif, saya kira seperti itu yang perlu kita sampaikan. Sebelum Pak Parjono berpamitan, Pak Parjono selalu mengingatkan kepada anak-anak, jaga kesehatan dan makan yang bergizi, istirahat cukup, selalu cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, melakukan kegiatan, serta menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah. Dan jangan lupa, kalau nonton YouTube di ruang siar guru harus didampingi orang tua. Jadi anak-anak harus bilang kepada orang tua, Pak, Bu, saya akan menonton YouTube di ruang siar guru. Biar orang tua ikut mendampingi anak-anak. Anak kreatif, jangan lupa setelah nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke channel Ruang Siar Guru. Anak kreatif, saya kira itu saja dari Pak Parjono. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.